Shalom kekasih Tuhan, kita kembali kepada perenungan kita dengan tema makna puasa. Bahan bacaan terdapat dalam Yoel 2 ayat 12 dan 13. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nats tersebut merupakan pernyataan Tuhan yang disampaikan kepada umatnya melalui Nabi Yoel, yang mana pada saat itu Tuhan menghendaki agar bangsa Israel bertobat, mendekatkan diri kepadanya. Disinggung juga pada nats itu bahwa bangsa Israel khususnya harus bersungguh-sungguh dengan berpuasa. Apa yang Tuhan nyatakan kepada kitab Nabi Yoel tentu saja menjadi suatu acuan bagi umat Tuhan saat ini mengenai pentingnya berdoa dan berpuasa. Setiap perintah puasa di Alkitab menunjukkan kepada kita adanya hal penting untuk ditaati umatnya. Guna mengetahui lebih jauh mengenai puasa, berikut secara singkat akan dikupas tentang puasa berdasarkan konsep Alkitab. Kata puasa dalam bahasa Ibrani atau Perjanjian Lama juga yang dipakai dalam Yoel 2 ayat 12 memakai kata tisum. Kata tersebut secara literal berarti tidak makan atau tidak minum dalam kurun waktu tertentu. Namun secara teologis bisa dimaknai memberi waktu khusus untuk Tuhan. Contoh, misalnya Musa suatu ketika dipanggil Tuhan, lalu ia naik ke Gunung Sinai menghadap Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, yaitu Keluaran 24 ayat 18, masuklah Musa ke tengah-tengah awan dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Walau dalam ayat tersebut sama sekali tidak disebutkan kata puasa, namun kenyataannya Musa tinggal 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Selama itu ia menyediakan atau memberikan waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Demikian juga pada kedua kalinya dilakukan Musa ketika Tuhan menghendaki bagaimana memberikan loh batu yang baru seperti tercatat dalam Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Pada saat itu Tuhan sama sekali tidak memerintahkan Musa berpuasa selama 40 hari, namun Tuhan memanggil Musa menghadapnya. Jadi, disinilah Tuhan meminta waktu kepada Musa untuk bertemu secara pribadi dengannya. Dan Musa taat, yang memberikan waktu sepenuhnya kepada Tuhan, kapanpun dan seberapa lama Tuhan mau. Dan dari peristiwa ini barulah ada penetapan puasa, namun intinya sama. Penekanannya bukan soal tidak makan atau minum, melainkan memberi waktu khusus untuk Tuhan. Berada bersama-sama dengan Tuhan, yakni untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Sesuatu itu bisa perintah untuk umat Tuhan atau peneguhan, pengampunan, bahkan mujizat. Dan berkaitan dengan memberi waktu khusus, waktu puasa, nah kita melihat Sabat ataupun suatu hari perhentian sebagaimana dikatakan di dalam Imamat 16 ayat 30 dan 31. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan tahir dari segala dosa. Bahkan di hadapan Tuhan, hari itu harus menjadi hari Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam berpuasa, kita diajar merendahkan diri, mengaku dosa, dan bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan bagaimana mengendalikan nafsu untuk menantikan Tuhan, serta mematikan keinginan-keinginan daging, bahkan berbalik mengasihi Tuhan. Menjalankan puasa janganlah dipandang sebagai suatu perintah semata atau melakukan kewajiban, melainkan sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Jadi ketika kita menjalani puasa, itu semata-mata karena kita belajar mengasihi Tuhan. 3 cara berpuasa. Yang pertama adalah puasa tidak makan dan tidak minum. Bahkan waktu puasa dimulai pada jam 10 malam sampai keesokan harinya pukul 18 atau jam 6 petang.
Tertulis di dalam Imamat 23 ayat 32 yang berkata, ini harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Yang kedua, puasa tidak makan atau tidak minum waktu puasa dimulai tepat malam hari, yaitu pukul 10 sebelum kita tidur, sampai keesokan harinya, yaitu sore hari, pukul 3 petang. Kitab Hakim-Hakim dalam 20, pasal 20 ayat 26 menyatakan, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, puasa tidak makan dan tidak minum dimulai juga pukul 22, yaitu jam 10 malam, sampai keesok harinya pukul 1 siang. Diperuntukkan bagi jemaat yang mengalami kelemahan fisik atau tidak sehat secara jasmani. Untuk itu, mari kita belajar menetapkan dengan memilih cara berpuasa dan bersiap memulai puasa raya kita, yaitu pada Minggu 19 April kemarin. Nah, kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mau terus melanjutkan bagaimana puasa, mengambil bagian untuk merendahkan diri mencari Engkau, bertobat dari segala hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, terus diperbarui secara rohani, dan membawa kami makin mengasihi Engkau, mendekatkan diri kepadamu di balik berbagai kesukaran hidup di dunia ini. Kami tahu Engkau sedang membawa kami di hadapan-Mu, masuk perhentian, masuk sabat, untuk kami menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kami tahu segala kebutuhan kami tetap dilawat Tuhan secara khusus, dan kami melihat pertolongan terjadi. Mengucap syukur, bahkan kasih karunia-Mu tak henti-hentinya tetap bekerja atas keluarga kami, karier kami, masa depan kami, pelayanan, ibadah. Bahkan kami boleh pergi kepada orang-orang yang belum mendengar Injil karena Engkau. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan shalom.